Perkenalkan, nama saya Cindy Natalia Berstepu dengan NIM S352508042. Di sini saya akan menjelaskan hukum warisan golongan keempat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai warisan secara umum. Hukum waris merupakan bagian dari hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di Indonesia, hukum waris diatur dalam dua sistem utama, yaitu KUH Perdata atau BW dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Pembahasan ini akan menjelaskan pengertian waris, dasar hukum, serta perbandingan golongan 4 dalam KUH Perdata dengan konsep waris dalam KHI beserta contoh perhitungannya. Yang ketiga, mengenai pengertian dasar hukum waris. Warisan adalah seluruh harta kekayaan dan kewajiban pewaris yang beralih kepada ahli waris serta pewaris yang meninggal dunia. Dalam KUH Perdata, hal ini diatur dalam pasal 830 yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, serta pasal 874 yang mengatur bahwa pewarisan dapat terjadi berdasarkan undang-undang atau wasiat. Golongan ahli waris termasuk golongan 4 diatur pasal 858 KUH Perdata. Sementara itu dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, warisan diatur berdasarkan prinsip faraid yang bersumber dari Al-Quran dan wasiat diatur dalam pasal 195 KHI dengan batas maksimal sepertiga dari harta warisan. Selanjutnya mengenai sistem waris BW dan KHI. Dalam KUH Perdata atau BW, sistem kewarisan dibagi berdasarkan golongan ahli waris, yaitu golongan 1 sampai dengan 4. Dengan asas bahwa golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh. Pembagian warisan dilakukan secara merata dalam satu golongan. Yang lebih jauh, pembagian warisan dilakukan secara merata dalam satu golongan, sedangkan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI tidak dikenal sistem golongan, melainkan menggunakan sistem faraid, yaitu pembagian warisan dengan bagian yang telah ditentukan seperti 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, dan 1/6. Selain itu, dikenal pula dengan konsep asobah atau penerimaan sisa dan Jawil Arham atau kerabat jauh. Selanjutnya penjelasan golongan 4 atau BW dan padanannya dalam KHI. Golongan keempat dalam KUH Perdata merupakan golongan ahli waris terakhir yang terdiri dari keluarga saudara dalam garis ke samping sampai derajat ke-6 seperti paman, bibi, dan sepupu. Sebagaimana diatur dalam pasal 854 KUH Perdata, golongan ini hanya mewaris apabila tidak terdapat ahli waris dari golongan 1, 2, dan 3. Pembagian dilakukan dengan asas bilateral, yaitu harta dibagi dua antara garis ayah dan ibu. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, konsep golongan keempat tidak dikenal paman, bibi, dan sepupu termasuk dalam kelompok jawil arham, yaitu kerabat jauh yang hanya berhak menerima warisan apabila tidak terdapat waris utama, asabul furud, dan asobah. Lalu selanjutnya contoh kasus dari warisan golongan keempat tersebut yaitu sebagai berikut. Contoh kasusnya, pewaris meninggal dunia dengan harta 300 juta rupiah dan tidak memiliki ahli waris golongan 1, 2, dan 3. Ahli waris yang ada dalam warisan tersebut, dua paman dari garis ayah dan satu bibi dari garis ibu. Menurut KUH Perdata, harta dibagi dua terlebih dahulu, yaitu 150 juta rupiah untuk garis ayah dan 150 juta untuk garis ibu. Bagian garis ayah dibagi kepada dua paman masing-masing 75 juta rupiah, sedangkan garis ibu diberikan kepada satu bibi sebesar 150 juta rupiah. Namun, menurut KHI, karena tidak ada ahli waris utama, maka paman dan bibi sebagai jawil arham dapat menerima seluruh harta warisan dan pembagiannya dilakukan berdasarkan kedekatan hubungan atau musyawarah keluarga, tidak dengan sistem pembagian tetap sebagai dalam KUH Perdata. Lalu selanjutnya kesimpulan dari hukum warisan golongan keempat dalam KUH Perdata dan KHI.
Hukum waris dalam KUH Perdata dan KHI memiliki perbedaan mendasar dalam sistem pembagian. KUH Perdata menggunakan sistem golongan dengan pembagian berdasarkan kedekatan hubungan keluarga. Sistem golongan dengan pembagian berdasarkan kedekatan hubungan keluarga tersebut, sedangkan KHI menggunakan sistem faraid dengan bagian yang telah ditentukan. Golongan keempat dalam KUH Perdata merupakan ahli waris terakhir, sedangkan dalam KHI kerabat seperti paman dan bibi termasuk jawil dan arham, yang hanya mewaris jika tidak ada ahli waris utama. Dengan memahami kedua sistem ini, pembagian warisan dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan hukum yang berlaku. Berikut akhir dari presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.